Halo adik-adik, bertemu lagi dengan kakak dari teman belajar. Hari ini kita akan bahas tentang operasi penjumlahan bilangan bulat. Nah, sebelum kita mulai, kakak mau tanya dulu, buat apa sih kita belajar tentang bilangan bulat? Ada yang tahu? Buat apa sih kita belajar bilangan bulat? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menemukan bilangan bulat itu pada yang pertama ada termometer. Nah, termometer fungsinya buat apa? Fungsinya buat mengukur suhu. Misalkan pada saat adik-adik sedang demam gitu, bisa diukur menggunakan termometer. Nah, di situ kan ada dalam termometer ada tulisan 0 sampai 100 derajat. Nah, di situ salah satu contoh penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah gambar apa ini adik-adik? Ini adalah gambar kapal selam. Nah, ini kapal selam. Siapa yang sudah pernah lihat kapal selam? Nah, kapal selam ini biasanya kan digunakan di dasar laut, jadi dia ada di dalam laut, tidak di permukaan, sehingga untuk mengetahui kedalaman kapal selam pada saat menyelam itu berapa jaraknya dari permukaan laut. Nah, itu bisa kita gunakan bilangan bulat. Berikutnya, pengertian bilangan bulat. Nah, ini ada suatu garis bilangan. Garis bilangannya ini terdiri dari ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif, dan 0. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan negatif, dan bilangan 0. Ayo kita ulangi lagi adik-adik. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan negatif, dan bilangan 0. Untuk nilainya, untuk arah panah ke kanan, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Misal, 7 dengan negatif 2 itu besar 7. 2 dengan negatif 5 lebih besar 2 karena 2 ada yang ada di sebelah kanan. Nah, coba kakak mau tanya, kalau 3 dengan negatif 8 besar mana adik-adik? Ya, benar, lebih besar 3 karena ingat lagi bahwa dalam bilangan bulat semakin ke kanan nilainya semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Jadi kita bisa menyimpulkan, misalkan angka itu angkanya lebih besar, tapi ada tanda negatif, maka nilainya akan semakin kecil. Ingat, kalau bilangan negatif ada tanda negatif ya. Kalau angkanya besar, nilainya akan semakin kecil, tuh ya. Kalau bilangan positif yang nggak ada tanda negatifnya, berarti kalau angkanya besar, nilainya semakin besar. Berbeda dengan yang negatif tadi ya. Kalau negatif, angkanya besar, nilainya semakin kecil. Kalau bilangan positif, angkanya besar, nilainya juga semakin besar. Oke, sudah paham adik-adik? Kalau sudah, kita lanjut. Nah, ada contoh penjumlahan bilangan bulat. 8 ditambah 7. 15. Soal berikutnya, negatif 7 ditambah negatif 4. Berapa ya adik-adik ya? Ada yang tahu? Hasilnya negatif 11. Berikutnya, 6 ditambah negatif 5 sama dengan berapa ya? Hasilnya 1. Berikutnya, 4
Negatif 8 ditambah 3, hasilnya berapa? Negatif 5. Nah, untuk cara mengerjakannya, 8 ditambah 7. 8 adalah bilangan bulat positif. 7 bilangan bulat positif. Dalam penjumlahan sama-sama positif, cara mengerjakan tinggal langsung dijumlah. 8 ditambah 7 sama dengan 15. Untuk yang nomor 2, negatif 7 ditambah negatif 4. Negatif 7 itu nilainya negatif, bilangan bulat negatif. Negatif 4 itu juga merupakan bilangan bulat negatif. Tandanya sama-sama negatif ya adik-adik ya. Negatif 7, negatif 4. Karena tandanya sama di sini, kalau dijumlahkan hasilnya itu cara mengerjakan tinggal ditambah 7 ditambah 4. Hasilnya 11. Tanda negatifnya mengikuti. Karena dua-duanya negatif, maka hasilnya juga negatif. Oke. Berikutnya nomor 3, 6 ditambah negatif 5. 6 nilainya positif, negatif 5 nilainya negatif. Jadi kalau beda tanda, dalam penjumlahan cara menghitungnya tinggal dikurangi. 6 dikurangi 5. Cara menguranginya itu angka yang lebih besar mengurangi angka yang lebih kecil. 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Terus tandanya gimana, Kak? Ditambah apa dikurangi? Nah, tandanya untuk mengetahui tandanya positif atau negatif, kita bisa lihat angka yang lebih besar tadi. 6 sama 5 kan lebih besar 6. 6 ini bilangan positif sehingga hasilnya juga positif. Nah, untuk yang nomor 4, coba perhatikan adik-adik, di situ tandanya sama atau beda? Tandanya berbeda. Ingat tadi kalau tanda beda, cara menghitungnya adalah dikurangi. Yang besar mengurangi yang kecil. Berarti 8 dikurangi 3 hasilnya 5. Tandanya mengikuti angka yang lebih besar. 8 sama 3 besar mana? Besar 8, berarti tandanya tanda negatifnya tinggal ditambahkan pada angka 5. Hasilnya adalah negatif 5. Kalau tandanya sama, cara mengerjakannya ditambah. Kalau tandanya berbeda, itu cara mengerjakannya dikurangi. Jadi sama tanda ditambah, beda tanda dikurang. Oke, mudah ya adik-adik ya? Mudah pastinya. Oke, kita lanjut. Berikutnya ada contoh soal. Nah, dicoba dulu adik-adik pakai cara yang tadi. 11 ditambah 6 itu tandanya sama atau beda? Kalau tandanya sama tadi gimana? Tanda sama, cara mengerjakannya ditambah. Kalau tandanya berbeda, cara mengerjakannya dikurangi. Coba adik-adik dikerjakan dulu. Sudah ya? Kita lihat. Nah, nomor 1 hasilnya berapa? 17, tinggal 11 ditambah 6, hasilnya 17. Untuk yang nomor 2, berapa hasilnya? Negatif 8 tambah negatif 9. Oke, siap-siap ditambah. Hasilnya berapa adik-adik? Kita cek, sama nggak sama jawaban kakak? Negatif 17. 8 ditambah 9, 17. Tandanya mengikuti karena sama-sama negatif, hasil juga pasti negatif. Nomor 3, yuk gimana hasilnya? 1. 7 ditambah negatif 6. Berarti cara mengerjakannya 7 dikurangi 6, hasilnya 1. Tandanya positif karena angka yang lebih besar adalah 7, tandanya positif. Berikutnya negatif 9 tambah 7, hasilnya negatif 2.
Ingat tadi, beda tanda dikurang 9 dikurangi 7, hasilnya 2. Kemudian tandanya mengikuti angka yang lebih besar. Angka yang lebih besar adalah 9. 9 tandanya negatif sehingga hasilnya juga negatif. Oke. Sekarang kakak punya latihan soal nih. Nah, oke. Silahkan dikerjakan. Terima kasih sudah menyaksikan video kakak dari awal hingga akhir. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa untuk pencet loncengnya, oke?